kenapa perempuan harus diberikan kesempatan untuk membangun bisnisnya. Banyak sekali obstacle-obstacle yang dihadapi perempuan. Kita tahu bahwa separuh populasi masyarakat Indonesia ini berjenis kelamin perempuan. Namun sayangnya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia masih dikategorikan sebagai masyarakat kelas 2. Yang mana masih banyak sekali dibatasi. Perempuan yang terlibat di dalam politik itu masih under 20%. Perempuan yang bisa menjadi leader yang tercatat dalam sejarah Indonesia yang menjadi presiden Indonesia masih ada 1 orang. Jadi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia banyak sekali mengalami potensi-potensi kekerasan seksual, hilangnya kesempatan untuk berbicara, mencapai mimpi mereka, berdiri, membangun bisnisnya. Mereka tidak tahu bagaimana cara membangun bisnis. Ini yang membuat saya akhirnya mencoba untuk memberikan ruang bagi perempuan-perempuan untuk paham bagaimana cara memulai bisnisnya dengan tepat. Dimulai dari 2018 saya mendirikan sekolah di Kabupaten Trenggalek, sekolah perempuan yang alhamdulillah hari ini sekolah perempuannya diadopsi oleh organisasi PBB untuk menjadi sekolah yang akan digeneralisasikan di hampir seluruh dunia. Dan dari sekolah perempuan di Kabupaten Trenggalek saya mendapatkan data yang akurat, benar. Kita tidak bisa hanya sekedar spekulasi. Saya selalu capek mendengarkan spekulasi karena terlalu sering dapat PHP ya waktu muda. Jadi saya selalu based on data. Sejak diadakan sepeda keren, Kabupaten Trenggalek dulu tercatat sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. 2019 perekonomian Kabupaten Trenggalek mencapai pendapatan kita sekitar 9 miliar dalam 1 tahun, 2019. 2020 ketika 1 tahun sepeda keren berjalan, karena saya meluncing sepeda keren November 2019, 2020 Desember, pendapatan Kabupaten Trenggalek meningkat 40% sebesar 31 miliar dalam 1 tahun. Dan itu semua diperoleh, dihasilkan oleh ekonomi perempuan. Dimulai dari UMKM Kabupaten Trenggalek. 2020 di mana kabupaten semuanya sedang mencoba beradaptasi dengan keadaan yang tidak bisa diprediksi. Kabupaten Trenggalek memenangkan 3 kejuaraan dari Kemendagri, 10 miliar dalam 1 hari karena dianggap mampu mengangkat perekonomian UMKM di daerahnya. Nah, berawal dari situ, kenapa saya harus menceritakan ini dulu? Karena ini adalah benchmark dari lahirnya Uprintis Indonesia. Ketika sebagai ketua Dekranasda saya mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk UMKM saya, bagaimana saya bekerja sama dengan multi stakeholder, dengan startup, memperkenalkan teknologi ke UMKM kami yang ada di Kabupaten Trenggalek, kemudian scaling up dari berbagai sektor. Ternyata tahun 2021 tepatnya Oktober membuka mata saya bahwa itu tidak cukup, it's not enough. Tidak cukup untuk bisa menyiapkan UMKM kita mampu diterima pasar dengan baik. Salah satu tantangan terbesar ketika yang saya pikir semuanya sudah siap, sudah baik, sudah bisa diperkenalkan di tingkat global, ternyata tantangannya adalah masalah kapasitas. Di periode pertama pemesanan dari Amerika, dari Kanada, mungkin bisa mencukupi 1 atau 2 UMKM. Namun order kedua, pemesanan kedua sudah tidak bisa mencukupi lagi. Di situ saya melihat bahwa perlunya UMKM ini diintegrasikan.
perlunya ada jembatan, perlunya ada incubator yang bisa membantu UMKM lebih siap lagi memasuki pasar global. Nah, Uprintis Indonesia lahir Desember 2021 dan alhamdulillah hingga pada hari ini kita sudah ber-MOU, kita sudah berkolaborasi dengan 3 kementerian Indonesia, Kementerian Koperasi dan UMKM dan UKM Republik Indonesia, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, serta Kementerian Perekonomian Indonesia. Yang masing-masing ditujukan untuk mengentaskan perekonomian ekstrim, mengentaskan kemiskinan ekstrim di setiap daerah melalui peran perempuan. Uprintis Indonesia mengajarkan apa saja. Pertama ada public speaking. Kenapa public speaking harus diberikan untuk seluruh business owner? Di sini mungkin rata-rata seller, ada business owner, ada juga mungkin mahasiswa yang masih mau belajar tentang bisnis. Di dalam bisnis, selama saya menjadi sales 5 tahun, saya ingin membagikan cerita di sini. Ketika saya menjadi sales, ternyata faktor terpenting di dalam bisnis itu adalah direct selling. Tanpa direct selling, bisnis kita tidak akan bertumbuh. Jadi bagaimana kita bisa menjual dengan baik tanpa memiliki ilmu public speaking. Terkadang kita pintar dalam mengkonsep, pintar dalam menyiapkan, pintar dalam perhitungan, cash flow dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai public speaking, yang terjadi sering blunder dan akhirnya kita tidak bisa achieve our goals. Dan ini yang diajarkan oleh Uprintis Indonesia. Kedua, kita mengajarkan bagaimana business owner bisa memahami literasi keuangan. Kita mengajari business owner bagaimana bisa memahami product management, bagaimana bisa memiliki ilmu leadership. Karena tanpa adanya ilmu leadership yang tepat, maka setiap usaha yang biasanya kita dampingi sejak tahun 2018 ini akan gulung tikar di tahun kelima. Karena yang diurus bukan hanya uang, bukan hanya produk, tapi juga ada people di dalamnya. Jadi ada 5 komponen yang Uprintis Indonesia dampingi di 10.000 binaan UMKM kami yang tersebar di 27 provinsi. Dan di tahun 2022 ini kami akan roadshow di 416 kabupaten yang ada di Indonesia untuk bisa mendampingi UMKM dengan 5 komponen yang tadi saya sampaikan. Dan di bulan September kami akan menjajaki negara Kanada, akan ada perwakilan dari masing-masing kota yang akan kami pilih produknya, kemudian kami kurasi, kemudian akan kami pasarkan langsung di negara Kanada. Dan saya harap, saya prioritaskan itu adalah produk-produk dari perempuan.